Ahlul Bait ini sebenarnya siapa saja? Ini terjadi perbedaan di antara firqah-firqah di dalam Islam, golongan-golongan di dalam Islam. Kalau kita Syafi'iyah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Bait itu ada 3 golongan. Siapa? Yang pertama istri-istri Nabi, itu Ahlul Bait. Yang kedua keturunan Nabi, anak cucu Nabi, itu Ahlul Bait juga. Yang ketiga keluarga dekat Nabi dari suku Bani Hashim dan Banil Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini ayah kakeknya Nabi. Apa kata orang sini? Buyut ya. Jadi dari orang-orang yang keturunan buyutnya Nabi sama keturunan saudara buyutnya Banil Muttalib. Banil Muttalib ini, Hashim ini kan putranya Abdi Manaf. Ya. Abdi Manaf ini anaknya ada 4. Ada Hashim, ada Muttalib, kemudian ada Abdus Syams, kemudian ada siapa lagi satunya? Saudaranya Abdus Syams ini. Yang ada 4 orang. Cuma yang dianggap Ahlul Bait oleh Rasulullah itu Bani Hashim, Banil Muttalib. Mengapa? Karena sejak masa jahiliyah Bani Hashim dengan Muttalib ini kompak. Setelah Islam kompak juga. Ketika di Mekah Rasulullah SAW di blokade, di embargo ya oleh orang-orang Quraisy. Bani Muttalib ini memihak Bani Hashim, membela Rasulullah. Yang 2 marga dari buyutnya ini memihak Quraisy. Makanya setelah penaklukan kota Mekah, lalu Bani Muttalib mendapat bagian khumus ya dari ghanimah, rampasan perang. Lalu yang 2 marga ini tidak dapat, mereka bersama Sayyidina Utsman bin Affan minta keadilan. Rasulullah, ini Bani Muttalib saudaranya Hashim. Kami ini kan abangnya Hashim juga. Yang 2 marga, kenapa gak dapat? Lalu kata Rasulullah, Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahid. Jahiliyatan wa islaman. Bani Hashim dan Banil Muttalib ini satu kesatuan sejak masa jahiliyah sampai Islam. Ya sudah selesai, karena ini fakta sejarah. Makanya menurut kita yang disebut dengan Ahlul Bait ini ya memang termasuk Bani Hashim, Banil Muttalib. Karenanya mazhab Syafi'i ini dianggap mazhabnya Ahlul Bait. Karena Imam Syafi'i secara nasab memang Ahlul Bait dari keluarga Muttalib. Karenanya kakeknya Nabi disebut Abdul Muttalib. Mengapa disebut Abdul Muttalib? Hashim ini buyutnya ini ketika perjalanan bisnis dagang ya ke Palestina itu singgah di Madinah lalu menikah di Madinah. Punya anak laki-laki namanya Syaibah. Anaknya diberi nama Syaibah. Lama-lama Hashim ini meninggal. Nah, Hashim ini meninggal, setelah Hashim meninggal, saudaranya Hashim yang bernama Muttalib ini lama-lama pergi ke Madinah menjemput keponakannya. Dibawa pulang ke Mekah mungkin untuk menjaga nasabnya ya, berkumpul dengan saudara-saudaranya, dibawa pulang. Dan waktu itu masih remaja, masih anak-anak. Dan dari Madinah ke Mekah dibonceng oleh beliau, mungkin naik onta, di ontanya dibonceng. Karena ada anak masih remaja dibonceng oleh orang Mekah dikira budaknya. Orang Mekah bilang Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Makanya sejak itu Syaibah ini dikenal dengan nama Abdul Muttalib, budaknya Muttalib itu. Kalau nama aslinya Syaibah, nama aslinya. Ini Ahlul Bait. Nah, masalah Ahlul Bait ini ada kelompok berbeda dengan kita. Siapa? Syiah. Kalau menurut Syiah,
yang disebut dengan ahlul bait, keluarga Nabi, itu hanya anak cucu Nabi dari jalur Hasan dan Husain. Dari Siti Fatimah dari jalur Sayyidina Hasan dan Husain. Yang lain gak dianggap. Itu Syiah. Beda dengan kita. Lalu ketika dibenturkan dengan ayat Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab. Innama yuridullahu al-yudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah hanyalah menghendaki untuk menghilangkan dosa dari kalian. Wahai ahlul bait, keluarga Nabi, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya. Ketika ditanya siapa yang dimaksud ahlul bait dalam ayat ini, kata orang-orang Syiah itu keturunan Nabi. Istri Nabi gimana? Bukan. Loh, kok bisa bukan? Ini kata mereka. Kalau menurut kita istri Nabi ahlul bait, keturunan Nabi ahlul bait. Soal masalah sabab nuzul, asbabun nuzul ayat ini, memang ada ayat berikutnya yang dibicarakan tentang istri-istri Nabi. Oh berarti ini maksudnya istri Nabi. Sabab nuzulnya. Sebagian ada yang mengatakan, banyak riwayat mengatakan, sebab turunnya ayat ini bukan istri Nabi. Siapa? Rasulullah yang memasukkan. Karenanya kalau ngomong gak jelas belajar di mana, mondok di mana, entah doktor tafsir atau apa. Lalu bilang yang dimaksud ahlal baiti wa yutahhirukum tathira cuma istri-istri Nabi. Anak cucu Nabi gak masuk katanya. Loh, dari mana ini? Ya gak bisa diterima begitu. Karena yang memasukkan ini Rasulullah. Kalau Rasulullah yang memasukkan mau apa? Rasulullah yang memasukkan. Jadi sudah masuk mereka di dalam wa yutahhirukum tathira. Karenanya setelah ayat ini turun, malam-malam Rasulullah selalu membangunkan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Suruh sholat malam. Lalu beliau setelah membangunkan sambil beliau membaca ayat ini, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ini artinya apa? Mereka memang masuk dalam ahlul bait. Yang menjelaskan masuk memang Rasulullah. Kalau begitu selesai. Kemudian ayat tathir ini, kata ulama kita, Allah menyucikan ahlul bait dari dosa sesuci-sucinya. Ini tidak hanya istri Nabi, tidak hanya anak cucu Nabi, tapi ahlul bait yang lain, Bani Hashim, Bani Muttalib itu masuk juga. Pada waktu di Manado, saya pakai akal-akalan. Ya kalau gak menerima istrinya Nabi sebagai keluarga Nabi, ya repot. Dan itu gak perlu pakai dalil. Pakai apa? Pakai kakak. Karena ada kartu keluarga itu. Biasanya yang pertama suami, istri, baru anak-anak. Kakak aja sudah mengakui istri itu juga keluarga. Dan dapat kartu keluarga. Lalu KTP, kurang apa? Masa mau gak bener ini, istri bukan keluarga. Loh, wong anaknya lahir dari istrinya. Kok dianggap bukan keluarga? Ngawur namanya. Di Syiah ini saudara, memang beda. Ada perbedaan. Artinya apa? Ahlul bait, anak cucu Nabi masuk ahlul bait. Istri-istri Nabi masuk ahlul bait. Bani Hashim, Bani Muttalib masuk ahlul bait. Sama-sama masuk di sini. Karenanya kata para ulama, kalau kita membaca kitab-kitab yang menerangkan ayat tathir ini, Allah menyucikan ahlul bait dan menghapus dosa-dosa mereka, itu mencakup kesemuanya. Karena semuanya ahlul bait. Ini ahlul bait. Dan ini ayat Al-Quran ini sekaligus memang keutamaan ahlul bait. Termasuk keutamaan keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah. Artinya apa ya?
Bukan berarti keturunan Nabi itu gak diazab kalau berbuat dosa, enggak. Ya, ada janji dari Allah akan dibersihkan. Cuman ya, kata Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah, keturunan Nabi itu kalau berbuat baik pahalanya 2 kali lipat. Habib yang soleh-soleh pahalanya 2 kali lipat. Makanya cepat menjadi wali. Tapi kalau ada iye atau uwan atau habib nakal, dosanya 2 kali lipat. Azabnya 2 kali lipat. Makanya kalau ada keturunan habib atau sayyid nakal diingatkan. Beb, antum ini jangan nakal lah. Kita ini wajib cinta sama antum. Kalau antum nakal gimana ini? Dan antum ini 2 kali lipat loh kalau diazab oleh Allah. Diingatkan. Mengapa? Dasarnya karena cinta. Nah, karena ahlul bait itu mendapat keutamaan seperti itu dan mereka memang ada kedekatan dengan Rasulullah SAW, kita ini wajib mencintai mereka memang. Dalam hadis ya, riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih." Cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang dicurahkan kepada kalian. Artinya apa? Kalau kita ini ingin mencintai Allah, manusia itu biasanya kan senang pada orang yang selalu memberi. Ya. Orang itu kan senang pada orang yang selalu memberi biasanya. Makanya calon-calon itu kadang jauh hari sudah ngasih kaos, ngasih apa, kan biar disenangi. Kalau kita ini senang karena sifatnya pragmatis, karena disenangi, mestinya Allah yang paling layak disenangi. Karena semua kenikmatan dari Allah. Maksudnya begitu. Itu yang pertama. Yang kemudian kata Rasulullah, wa ahibbuni li hubbillah. Cintai aku karena cinta pada Allah. Kalau kalian cinta pada Allah, aku cintai juga. Karena Rasulullah yang membawa pesan-pesan dari Allah pada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai keluargaku karena mencintai aku. Kita ini mencintai keluarganya Rasulullah karena cinta pada beliau. Bukan karena beliau-beliau itu baik, bukan. Karena kalau kita ini cinta sama Habib, karena Habibnya itu soleh misalnya, sama yang nakal-nakal kita benci. Jangan begitu. Makanya di sini dikatakan cintai keluargaku karena mencintai aku. Jadi keturunan Nabi ini sebagai pemersatu. Bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada para sahabat juga begitu. Karena cinta kepada Rasulullah SAW. Sama sebenarnya. Para sahabat ini pemersatu. Mayoritas umat Islam ahlus sunnah, ahlul bait juga pemersatu. Ini sama-sama pemersatu. Dan saya nggak perlu membicarakan nasab. Karena nasab para habaib itu ijma' para ulama dari dulu. Nggak ada perbedaan di kalangan para ulama, itu ijma'. Bahkan nasab Ba'alawi ini, kata para ulama, termasuk nasab paling sahih. Lebih sahih daripada nasab-nasab yang lain di dunia. Karena memang paling teliti, paling berhati-hati. Masalah ini ya kita nggak perlu mempersoalkan. Sudah selesai dari dulu sebenarnya nasab Ba'alawi, nggak ada persoalan masalah ini. Ini masalah ahlul bait. Nah, tentang para habaib atau ahlul bait yang lain, ada kelompok yang berbeda dengan kita. Siapa? Ada kelompok, tadi kan ada Syiah. Syiah ini hanya menganggap ahlul bait keturunan Nabi dari Siti Fatimah. Mengapa dari Siti Fatimah? Putra-putri Nabi menurut kita kan ada 7. Di dalam Aqidatul Awam, wasab'atun auladuhu faminhumu. Ada 7 putra-putri Nabi itu. Salah satu minaz-dzukuri tufhamu. Yang 3 orang laki-laki, yang 4 orang perempuan. Kan begitu.
Wahabi ini dari 4 orang putri Nabi, bukan Wahabi ya, siapa? Syiah. Putri Nabi yang 4 yang diakui cuma Siti Fatimah. Yang 3 dianggap anak tiri. Mengapa Syiah ini berbeda ideologi dengan kita? Kemudian ada juga ya yang berbeda dengan kita tentang Ahlul Bait ya. Ini orang-orang yang terpengaruh dengan faham Wahabi. Ini kadang-kadang tidak menganggap Ahlul Bait itu punya keutamaan. Dianggap dengan manusia yang lain. Gak bisa begitu. Karena Islam itu menghargai kesolehan. Orang itu semakin orang tuanya soleh, barokahnya mengalir kepada anak cucunya. Sedangkan yang paling soleh itu kan Rasulullah. Rasulullah ini memang paling soleh. Berarti anak cucunya memang lebih mulia daripada anak cucu yang lain. Secara logika seperti itu. Dan ini memang banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan keluarga Nabi SAW. Makanya di dalam hadis mutawatir itu dikatakan ya, tarok tufikum isnatain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Artinya peninggalan Nabi. Selama kalian berpegangan dengan 2 perkara itu, kalian tidak akan tersesat. Siapa? Kitabullah wa itrati ahla baiti. Wa itrati ahlu baiti. Yang pertama kitab Allah Al-Quran. Yang kedua keluargaku. Jadi kita ini maksudnya berpegangan dengan kitab Allah bagaimana? Ya mengikuti pesan-pesan Al-Quran ya. Hukumnya dilaksanakan dan lain sebagainya. Kemudian berpegangan dengan keluarga Nabi bagaimana? Ya memuliakan mereka dan mencintai mereka. Dan hadis ini kata para ulama menjadi isyarat bahwa dalam perjalanan waktu dari kalangan Ahlul Bait selalu ada ulama-ulamanya yang layak menjadi teladan, menjadi panutan. Jadi yang dimaksud berpegangan dengan keluarga Nabi bukan berarti setiap ada Habib menjadi panutan, ya bukan. Dicintai aja. Ini masalah Ahlul Bait. Jadi memang ada beda. Makanya di dalam hadis ya, dalam kitab-kitab hadis kata para ulama, termasuk tandanya munafik itu bughdu ahlil bait. Cinta keluarga Nabi, benci keluarga Nabi, ya termasuk benci Habib, itu pertanda di hatinya ada sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan bagaimana? Kurang sempurna imannya kepada baginda Rasulullah SAW. Karena masih benci kepada keluarganya. Tidak totalitas. Bukan berarti munafik ini kafir keluar dari Islam. Enggak. Karena yang isu-isu yang anti Habib ini kan memang malah ada yang pakai sorban terus. Kan ada ya. Kemana-mana pakai sorban. Kalau saya kan jarang-jarang. Paling kalau jadi imam Idul Fitri, Idul Adha baru versi lengkap pakaiannya. Kalau gini-gini jarang-jarang karena dari mobil kadang berhenti di warung kopi atau apa. Kalau lengkap ya nggak enak gitu. Nah ini jadi bukan munafik seperti Abdullah bin Ubay, bukan. Artinya ya ada kemunafikan. Kemudian ya termasuk tanda munafik di dalam kitab-kitab hadis orang yang profesinya penyanyi. Tapi bukan penyanyi sholawat, bukan. Bukan orang yang kalau ada maulid lalu bawa, bukan itu, ya penyanyi lah. Kita agak merasani, nggak nyebut siapa-siapa ini. Kalau ada penyanyi terus benci Ahlul Bait, berarti klop munafiknya itu. Berarti tandanya ada 2. Kalau sudah benci Ahlul Bait, lalu munafik, lalu menafsirkan Al-Quran, klop lagi. Mengapa? Karena di dalam hadis di akhir zaman orang munafik itu menafsirkan Al-Quran memang. Di hadis-hadis. Sabda Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun yujadilu bil Quran. Yang paling aku khawatirkan pada umatku orang munafik berdebat pakai Al-Quran.
menyalahkan orang lain pakai dalil Al-Quran. Klop ini. Masalah ahlul bait tadi, Sadah Ba'alawi, ini kan ijma ulama. Kalau yang awal-awal dulu dari Sayyid Ahmad bin Isa sampai abad ke-6, ke-7, itu dasarnya adalah syuhrah wal istifadah. Setelah itu sudah itsbat pakai standar itsbat yang ada itu. Dan itu cukup. Karena kata para ulama syuhrah wal istifadah itu cukup. Enggak perlu kitab sezaman itu. Kalau yang mengharuskan kitab sezaman terus itu kurang piknik namanya. Membahas nasab tapi tidak mengerti teori ilmu nasab. Nah ini saudara-saudara ya tentang ahlul bait. Kemudian selain ahlul bait yang wajib kita hormati, kita muliakan. Siapa? Para imam, para ulama, guru-guru kita. Imam dalam fikih, di dalam tasawuf, kemudian di dalam akidah, ini wajib dimuliakan. Mengapa? Ya karena memang perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah saja meninggikan derajat mereka, berarti kita harus memposisikan mereka di atas. Kadang-kadang yang anti seperti ini Wahabi biasanya. Loh, mereka kan mungkin salah. Allah sudah tahu kalau mereka mungkin salah. Tapi kita kan masih diperintahkan. Justru kalau kita ini merendahkan para ulama, di dalam hadis-hadis termasuk tandanya orang munafik. Ada nifak. Kalau orang merendah-rendahkan ulama berarti ada nifak. Karenanya kelompok yang anti Ba'alawi kan merendah-rendahkan para ulama itu. Berarti klop munafiknya itu. Munafik karena benci ahlul bait. Lalu munafik menafsir-nafsirkan Al-Quran. Munafik ya karena menyerang para ulama. Munafik karena melecehkan para wali. Sampai Imam Al-Haddad, Imam siapa dileceh-lecehkan. Itu tandanya munafik itu. Kata para ulama. Tambah klop. Karenanya di akhir zaman hati-hati dengan munafik. Izin bertanya Kiai, bagaimana jika ada ahlul bait yang na'udzubillah min dzalik telah murtad dari agama Islam, apakah itu masih dalam ahlul bait, dan juga apakah itu masih juga ahlul bait jika ada ahlul bait yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat? Terima kasih. Kalau ada orang secara zahir nasabnya ahlul bait lalu keluar dari Islam, berarti nasab ahlul baitnya putus. Berarti putus. Dan ini kata Habib gitu juga. Itu kisah putranya Nabi Nuh ya. Kan dijawab di dalam Al-Quran oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu saleh. Itu bukan keluargamu. Karena dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau memang keluar dari Islam. Kalau hanya aliran-aliran sesat, misalnya terpengaruh Syiah atau apa, yang tidak sampai keluar dari Islam, ya ahlul bait berarti masih. Karena dulu ahlul bait itu yang paling steril dari aliran sesat itu Ba'alawi. Dulu. Kalau sekarang banyak yang Syiah, yang liberal ramai di Indonesia. Padahal Ba'alawi ini dulu ahlul bait yang dipuji oleh umat Islam seluruh dunia. Mengapa? Paling steril dari aliran sesat. Orangnya sufi syafi'i. Paling steril. Dan kalau misalnya sesat tetap ahlul bait itu. Walaupun sesat. Asal gak keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam maka putus hubungannya.